Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tiara. Saya dari program studi Sosiologi Agama, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Parepare. Khususnya pada saat ini saya akan menjelaskan sedikit pemahaman saya tentang teori sosial kritis. Nah, adapun materi yang saya akan sampaikan yaitu profil dan inti teori sosial kritis dalam kajian agama dan masyarakat. Apa sih teori sosial kritis itu? Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan apa itu teori sosial kritis. Nah, teori sosial kritis merupakan salah satu pendekatan penting dalam memahami relasi antara agama dan masyarakat secara mendalam. Melalui teori ini, agama tidak hanya dipandang sebagai sistem kepercayaan spiritual, tetapi agama tetapi juga sebagai kekuatan sosial yang berinteraksi dengan kekuasaan, ideologi, dan struktur sosial. Kajian ini berupaya menyikap bagaimana agama dapat menjadi sarana pembebasan atau justru alat dominasi dalam masyarakat modern. Kemudian latar belakang dan profil teori sosial kritis. Nah, teori sosial kritis berakar dari pemikiran Van Volkschool pada awal abad ke-20 dengan tokoh-tokoh seperti Max Horkheimer, eh, Thunder Adorno, Heber Marcuse, dan Jürgen Habermas. Mereka mengembangkan kritik terhadap kapitalisme, modernitas, dan rasionalitas, instrumen yang dianggap menindas manusia. Fokus utamanya adalah membebaskan manusia dari struktur sosial yang mengekang, serta mengembalikan kesadaran kritis terhadap realitas sosial. Dalam konteks agama, teori ini digunakan untuk memahami bagaimana institusi keagamaan berperan dalam pemerintahan atau penentangan ketidakadilan sosial. Kemudian adapun inti pemikiran dan prinsip dasar, yaitu eh, yaitu emansipasi, usaha untuk membebaskan manusia dari bentuk penindasan struktural dan ideologis. Pendekatan ini menekankan pentingnya refleksi kritis terhadap sosial dan budaya, termasuk agama. Menurut Habermas, komunikasi yang bebas dari dominasi menjadi kunci terciptanya masyarakat rasional dan adil. Dengan demikian, teori sosial kritis menolak pandangan netral dalam ilmu sosial, karena setiap pengetahuan selalu terikat pada kepentingan tertentu. Kemudian adapun pengaplikasian dalam kajian agama dan masyarakat. Nah, dalam kajian agama dan masyarakat, teori sosial kritis digunakan untuk menelaah bagaimana agama dapat berfungsi sebagai kekuatan pembebas atau sebaliknya, sebagai alat legitimasi kekuasaan. Misalnya, kritik terhadap ideologi patriarki dalam tafsir agama, atau analisis terhadap penggunaan simbol keagamaan untuk mendukung kepentingan publik. Pendekatan ini juga membantu memahami proses resistansi sosial berbasis nilai keagamaan yang mendorong keadilan, kesetaraan, dan solidaritas. Nah, kesimpulannya yaitu teori sosial kritis memberikan perspektif yang tajam dalam memahami hubungan agama dan masyarakat. Pendekatan ini menuntut adanya kesadaran reflektif agar agama tidak dijadikan alat dominasi, tetapi menjadi sarana pembebasan dan transformasi sosial dengan memadukan kritik terhadap struktur sosial dan pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai agama. Teori ini membuka ruang dialog antara iman dan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Nah, itu saja penyampaian dari saya. Uh, itu saja penyampaian dari saya. Assalamualaikum.